Wah, sangat mengejutkan. Bisa menggemparkan sepak bola Asia dan Eropa sekaligus. Pelatih legendaris Eropa, Jose Mourinho, di luar dugaan buat pernyataan keras usai timnas Indonesia kalah telak 6-0 atas Jepang. Beri solusi hebat agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Benarkah? Alhamdulillah, akhirnya auto juara lagi ini. Tepat diumumkan kemarin sore, Gerald Vandenberg akhirnya panggil pemain didikan Shin Tae-yong untuk timnas U23 yang akan berlaga di Piala AFF U23 2025. Siapa sajakah mereka? Akhirnya rahasia terungkap. Begini pernyataan jujur Joe Pelupesi jelang timnas Indonesia berlaga di round 4. Apakah ingin Shin Tae-yong kembali jadi pelatih utama timnas Indonesia? Yuk tonton video ini sampai selesai ya guys. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa kekalahan memalukan timnas Indonesia dari Jepang dengan skor telak 6-0 dalam laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Osaka menjadi pukulan telak bagi harapan publik sepak bola tanah air. Namun lebih dari sekadar skor, hasil itu juga memicu komentar tajam dan pedas dari pelatih legendaris asal Portugal, Jose Mourinho, yang secara terang-terangan mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera mencopot Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala timnas dan memulangkan Shin Tae-yong, mantan pelatih Garuda yang sempat menukangi Indonesia selama 5 tahun sebelumnya. Dalam wawancara eksklusif dengan media Portugal yang kutipannya cepat menyebar ke media Eropa dan Asia, Mourinho tanpa ragu menyampaikan pandangannya. Saya sudah menonton pertandingan Indonesia lawan Jepang. Saya tidak hanya kecewa, saya marah. Tim ini kehilangan arah. Tidak ada struktur, tidak ada pertahanan, tidak ada taktik yang jelas. Dan ini bukan salah pemain, ini salah pelatih, tegas Mourinho. Mourinho dikenal memiliki hubungan pribadi dengan Erick Thohir sejak keduanya bekerja sama saat sang bos PSSI masih menjadi pemilik klub Inter Milan. Namun dalam pernyataannya kali ini, Mourinho menunjukkan bahwa hubungan personal tak menghalangi dirinya untuk bersikap objektif. Erick adalah teman saya, tapi saya harus jujur, Indonesia butuh Shin Tae-yong. Dia tahu bagaimana membangun tim ini dari dasar. Dalam 5 tahun, dia telah membentuk identitas. Counter attack mereka waktu itu luar biasa. Bukan hanya saya, semua pelatih di Eropa yang memperhatikan Asia tahu itu. Dengan Shin, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, tambahnya. Mourinho bahkan melabeli Kluivert sebagai pelatih yang miskin taktik dan belum siap untuk tekanan di level internasional. Kritikan ini cukup menusuk mengingat status Kluivert sebagai legenda sepak bola Belanda, tetapi yang dalam karir kepelatihannya memang belum menunjukkan pencapaian besar, terlebih di level tim nasional. Patrick adalah pemain besar, saya menghormatinya, tapi menjadi pelatih bukan hanya soal nama besar. Lihat apa yang terjadi. Kalah telak dari Jepang dengan cara seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak siap. Indonesia bukan tempat untuk belajar. Ini tentang tanggung jawab kepada jutaan supporter, kata Mourinho lagi. Reaksi publik atas pernyataan Mourinho pun cepat menyebar. Di media sosial, tagar #kembalikan STY dan #pecat Kluivert langsung menduduki jajaran trending topik di Indonesia. Banyak netizen menilai suara Mourinho mewakili kekecewaan mendalam rakyat Indonesia yang melihat performa timnas terus menurun sejak pergantian pelatih.
Pemerhati sepak bola nasional juga angkat bicara. Mantan pelatih dan analis sepak bola nasional, Yeyen Tumena, mengatakan bahwa pernyataan Mourinho seharusnya menjadi wake-up call bagi PSSI. Kalau tokoh sekelas Mourinho sudah bicara sekeras itu, saya rasa PSSI harus mendengarkan. Bukan karena dia terkenal, tapi karena dia benar. Shin Taeyong membentuk pondasi yang kuat. Mengganti dia tanpa alasan yang jelas langkah yang prematur, ujar Yeyen. Sementara itu, Erick Thohir belum memberikan pernyataan resmi atas desakan Mourinho. Namun, tekanan dari berbagai pihak terus meningkat. Di tengah krisis performa dan kepercayaan publik, muncul pula spekulasi bahwa Mourinho sendiri bisa berperan dalam proses kembalinya Shin Taeyong atau bahkan sebagai penasihat teknis untuk PSSI. Meskipun belum ada konfirmasi, kedekatan Mourinho dan Thohir serta kepeduliannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia membuat kemungkinan tersebut tidak sepenuhnya tertutup. Kekalahan dari Jepang seakan menjadi titik nadir era Patrick Kluivert. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah PSSI akan mengambil tindakan, tetapi seberapa cepat mereka akan bertindak sebelum waktu benar-benar habis untuk Piala Dunia 2026. Tim nasional sepak bola Indonesia harus menelan kekalahan telak dan sangat menyakitkan saat menghadapi tuan rumah Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang digelar di Suwita City Stadium, Jepang pada Selasa 10 Juni 2025, skuad Garuda dipaksa bertekuk lutut tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Indonesia harus rela gawangnya dibobol sebanyak 6 kali tanpa balas. Bahkan lebih tragisnya lagi, mereka tidak mampu sekalipun melepaskan tembakan ke arah gawang lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Sejak peluit awal dibunyikan, jalannya pertandingan sepenuhnya berada dalam kendali tim nasional Jepang. Skuad asuhan pelatih Hajime Moriyasu itu tampil sangat dominan dengan permainan yang rapi, cepat, dan terorganisir. Sebaliknya, timnas Indonesia yang dinahkodai oleh pelatih asal Belanda Patrick Kluivert tampak kesulitan mengimbangi intensitas dan kualitas permainan Jepang. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan oleh Samurai Biru tanpa memberi ruang sedikit pun bagi pemain-pemain Indonesia untuk mengembangkan permainan. Jepang membuka keunggulan di babak pertama melalui 2 gol yang dicetak oleh Daichi Kamada dan Takefusa Kubo, masing-masing menyumbangkan sepasang gol atau brace. Kedua pemain tersebut benar-benar menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan Indonesia yang terlihat tidak mampu mengantisipasi pergerakan mereka. Kombinasi kecepatan, akurasi, dan kecerdasan taktik dari para pemain Jepang menjadikan babak pertama sebagai mimpi buruk bagi skuad Garuda. Memasuki babak kedua, dominasi Jepang semakin menjadi-jadi. Mereka tidak menurunkan tempo permainan meski sudah unggul dengan skor besar. Justru mereka terus menambah intensitas serangan. Royoya Morishita menjadi pencetak gol ketiga yang semakin menjauhkan harapan Indonesia untuk memperkecil ketertinggalan. Kemudian, Shuo Machino ikut mencatatkan namanya di papan skor dan akhirnya pesta gol ditutup oleh Mao Hosoya yang memastikan kemenangan Jepang dengan skor telak 6-0. Jika melihat data statistik yang dikeluarkan oleh laman resmi AFC, Asian Football Confederation, perbedaan kelas antara kedua tim terlihat sangat jelas. Timnas Indonesia hanya mampu mencatatkan penguasaan bola sebesar 29,1%, sebuah angka yang menunjukkan betapa mereka ditekan habis-habisan selama 90 menit pertandingan. Di sisi lain, Jepang dengan penguasaan bola sebesar 70,5%,
menunjukkan betapa dominannya mereka dalam mengontrol jalannya laga. Lebih mengejutkan lagi, Indonesia tidak mencatat satu pun tembakan, baik yang mengarah ke gawang maupun yang melenceng. Sebuah catatan yang mencerminkan betapa skuad Garuda tidak mampu keluar dari tekanan dan hanya bisa bermain bertahan. Bandingkan dengan Jepang yang menciptakan 22 kali percobaan, di mana 10 diantaranya tepat sasaran dan 6 berhasil menjadi gol. Dari segi operan, Indonesia hanya mampu membukukan 267 umpan dengan tingkat akurasi sebesar 75,7%, sedangkan Jepang melakukan 645 umpan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, yakni 90,4%. Data ini memperlihatkan bagaimana Jepang benar-benar menguasai permainan secara teknik maupun taktik. Untuk urusan bertahan, Indonesia melakukan 17 kali tackle, jumlah yang sama dengan yang dilakukan oleh Jepang. Namun, dalam hal sapuan, Indonesia unggul dengan 38 kali sapuan, jauh dibandingkan Jepang yang hanya melakukan 9 kali sapuan, yang justru menunjukkan bahwa pemain Indonesia lebih sering terpaksa menghalau bola dalam situasi darurat. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tidak menampik bahwa kekalahan ini merupakan sebuah hasil yang sangat mengecewakan, baik secara pribadi sebagai pelatih maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dalam konferensi pers seusai laga, Kluivert mengakui kehebatan tim Jepang dan menyampaikan rasa kecewa yang mendalam atas penampilan skuadnya. Tim Jepang memang tim yang sangat hebat, apalagi yang bisa saya katakan. Tentu saja saya merasa sangat kecewa dengan hasil ini, terlebih lagi untuk bangsa Indonesia yang kami wakili. Tetapi saya yakin kami harus menjadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran berharga, ujar Kluivert dengan nada yang serius. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pertandingan ini seharusnya dijadikan momentum penting, baik bagi dirinya secara pribadi sebagai pelatih maupun bagi para pemain sebagai tim nasional. Kekalahan menyakitkan ini menurutnya merupakan bagian dari proses pembentukan tim yang lebih kuat di masa depan. Saya pikir ini adalah momen pembelajaran yang sangat penting, tidak hanya untuk saya secara pribadi sebagai pelatih, tetapi juga bagi seluruh anggota tim. Kami perlu belajar dari situasi ini dan berkembang agar bisa tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kekalahan dengan skor 0-6 dari Jepang ini tercatat sebagai kekalahan terbesar yang dialami oleh Timnas Indonesia selama ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun hasil ini sangat mengecewakan, namun pertandingan ini juga menyuguhkan banyak pelajaran penting yang bisa dijadikan bahan evaluasi. Kesenjangan kualitas, organisasi permainan, hingga mental bertanding perlu menjadi perhatian utama bagi PSSI dan jajaran pelatih agar Timnas Indonesia bisa berkembang dan tidak sekedar menjadi partisipan dalam kompetisi level Asia. Perjalanan masih panjang dan tantangan di depan masih banyak. Namun dengan kerja keras, evaluasi yang objektif, dan pembinaan jangka panjang, bukan tidak mungkin suatu saat nanti Timnas Indonesia akan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Sementara itu, Mourinho tampil tegas, belak-belakan, dan sangat yakin dengan pendapatnya. Saya menonton pertandingan Indonesia melawan Jepang. Itu bencana secara taktik, secara mental, dan secara struktur permainan. Maaf, tapi ini bukan kesalahan para pemain muda. Ini tanggung jawab pelatih. Patrick Kluivert jelas tidak punya cukup kualitas untuk memimpin tim nasional seperti Indonesia, kata Mourinho. Lebih jauh, Mourinho mengungkapkan keyakinannya bahwa satu-satunya cara agar Indonesia kembali ke jalur lolos ke Piala Dunia adalah dengan memulangkan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang pernah memimpin skuad Garuda selama 5 tahun sebelumnya.
Kembalikan Shin Tae-yong sekarang juga. Jangan menunggu besok. Dia tahu cara membentuk tim yang solid, tahu cara menangani tekanan, dan yang paling penting, dia tahu cara menang melawan tim besar. Lihat apa yang dilakukan pada Jerman di Piala Dunia 2018. Tegasnya. Tapi benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusurannya di akhir video. Enam pemain warisan Shin Tae-yong dipanggil Vandenberg siap jadi tulang punggung Garuda Muda baru. Pergantian nahkoda di tubuh timnas U23 Indonesia tak serta-merta menghapus jejak kejayaan masa lalu. Gerald Vandenberg, pelatih anyar yang menggantikan Shin Tae-yong usai pemecatan pada Januari lalu, justru memilih untuk melibatkan 6 pemain yang sempat bersinar di era pelatih asal Korea Selatan itu. Ya, 6 nama ini adalah saksi sekaligus pelaku dari perjalanan epik Garuda Muda hingga semifinal Piala Asia U23 2024 lalu. Satu langkah lagi menuju Olimpiade Paris kala itu. Kini, mereka kembali dipanggil, kali ini untuk menjalani pemusatan latihan TC perdana era Vandenberg jelang ASEAN Cup U2025 yang digelar Juli mendatang. TC tersebut akan berlangsung mulai 20 Juni. Dari total 30 pemain yang dipanggil, 6 diantaranya merupakan wajah familiar dari skuad Piala Asia U23 2024. Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, Hoki Caraka, dan Dava Fasya. Ferrari dan Arkan jelas jadi sorotan utama. Dua nama ini merupakan andalan di era Shin dan kini diprediksi bakal menjadi pemimpin dalam generasi baru bentukan mantan pelatih tim muda Ajax Amsterdam itu. Doni Tri dan Raihan Hanan yang dulu hanya berperan minor, kini punya peluang lebih besar untuk unjuk gigi. Hoki Caraka pun siap membuktikan diri setelah sebelumnya bersaing ketat dengan Rafael Struijk yang kini digantikan Jens Raven sebagai pesaingnya. Sementara itu, posisi Dava Fasya kemungkinan tetap sebagai pelapis karena kursi utama penjaga gawang masih dipegang oleh Cahya Sukriyadi. Yang menarik, Vandenberg tampaknya memilih untuk menyegarkan tim dengan tidak memanggil nama-nama yang sudah menembus timnas senior, termasuk Marcelino Ferdinand. Keputusan ini membuka ruang bagi talenta muda seperti Rahmat Syawal, pemain termuda dalam skuad yang lahir pada 5 November 2005 dan baru berusia 19 tahun. Vandenberg pun mengungkapkan rasa percaya dirinya terhadap para pemain pilihannya. Saya senang dengan para pemain yang saya pilih, ujar sang pelatih. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah 6 pemain warisan Shin ini bisa jadi fondasi kuat untuk Vandenberg membangun tim yang lebih tangguh? Yuk, bagikan pendapat kamu. Siapa pemain yang menurutmu bakal paling bersinar di bawah asuhan Vandenberg? Timnas Vietnam tengah jadi sorotan tajam, bukan hanya karena kekalahan telak dari Malaysia, tapi juga karena kritik pedas dari dalam negeri sendiri. Dalam laga kedua Grup F kualifikasi Piala Asia 2027, Selasa 10 Juni 2025, The Golden Stars dihajar 0-4 oleh Harimau Malaya, dan hasil ini memicu perdebatan besar di Vietnam. Salah satu kritik paling tajam datang dari Vietnam News, media nasional yang menilai kekalahan ini lebih dari sekadar skor pertandingan. Menurut mereka, ini adalah tamparan telak bagi sepak bola Vietnam. Kenapa? Karena sementara Indonesia dan Malaysia sudah berani membuka diri terhadap pemain keturunan, memanfaatkan diaspora demi meningkatkan kualitas tim, Vietnam disebut masih terlalu terpaku pada tradisi dan takut berubah.
Dalam tulisannya, Vietnam News menekankan bahwa era sepak bola modern bukan lagi tentang menjaga garis keturunan, tetapi tentang visi dan keberanian membuka pintu untuk talenta dari luar negeri. Sebuah pernyataan yang sangat tajam mengingat kuatnya kultur lokal di sepak bola Vietnam. Sebagai perbandingan, Malaysia dalam laga tersebut bahkan hanya menurunkan 2 pemain lokal, kiper Shihan Hamzi dan winger Arif Aiman. Sisanya campuran pemain keturunan dari Spanyol, Turki, hingga Kolombia. Vietnam News pun menyoroti bagaimana Indonesia dan Malaysia sudah bergerak lebih progresif. Vietnam kini tertinggal dalam perlombaan menuju kualifikasi Piala Asia, kalah langkah dari negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam hal memanfaatkan pemain keturunan Vietnam dari luar negeri, tulis mereka. Bandingkan dengan Indonesia dan Malaysia yang masing-masing telah memanggil 36 dan 25 pemain keturunan. Pernyataan ini jelas menunjukkan kegelisahan di internal Vietnam. Bagi mereka, kekalahan dari Malaysia bukan sekadar soal teknis, tapi soal keberanian untuk berubah. Menurut kamu, apakah Vietnam harus mulai membuka diri seperti Indonesia dan Malaysia, ataukah mereka cukup dengan mengandalkan kekuatan lokal seperti selama ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Joey Pelupesi janji bawa timnas bangkit di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami harus balik bangkit! Meski sempat dibungkam Jepang dengan skor telak, bintang timnas Indonesia Joey Pelupesi tetap menyalakan semangat. Pemain keturunan itu sudah menatap ke depan dan berjanji akan membawa skuad Garuda bangkit di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia memang menutup laga terakhir grup C putaran ketiga dengan pahit, takluk 0-6 dari Jepang di Stadion Panasonic Suita, Osaka pada 10 Juni 2025. Kekalahan ini sempat membuat Joey cukup terpukul, apalagi lawan yang dihadapi tampil dominan dalam segala aspek. Tentu saja kalah telak 0-6 itu bukan hal yang mudah, tetapi kita mempunyai lawan yang kuat, ujar Joey usai pertandingan. Namun kekalahan itu tak membuat perjuangan Garuda selesai. Masih ada babak keempat di mana Indonesia akan bersaing dengan tim-tim tangguh dari Timur Tengah, Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 6 tim ini akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 3 negara. Hanya juara grup yang langsung mengantongi tiket ke Piala Dunia 2026. Laga-laga krusial ini dijadwalkan berlangsung mulai Oktober 2025. Joey pun sudah siap menyongsong tantangan berikutnya. Jadi, kami harus bangkit balik pada September dan Oktober pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya akan menunggu pertandingan itu, tegas Joey Pelupesi, menyiratkan tekad besar untuk membawa Indonesia melaju lebih jauh. Semangat ini jelas jadi sinyal positif. Pelatih Patrick Kluivert punya waktu untuk mempersiapkan skuadnya sebaik mungkin menghadapi tekanan dari tim-tim berpengalaman. Apakah kamu optimis timnas Indonesia bisa keluar sebagai juara grup dan lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk tulis prediksi dan harapanmu di kolom komentar. Rafael Struijk mulai terpinggirkan. Netizen Indonesia rindu aksinya di skuad Garuda. Nama Rafael Struijk semakin jarang terdengar dalam starting lineup timnas Indonesia. Kini, dia lebih sering menghangatkan bangku cadangan, kalah saing dengan striker lain seperti Oleh Romeni. Bahkan, pelatih Patrick Kluivert sudah tidak menurunkan Struijk dalam 3 laga terakhir. Terakhir kali Rafael bermain adalah saat timnas Indonesia menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025.
Dalam pertandingan itu, Struijk hanya bermain selama 45 menit dan menjadi bagian dari trio lini serang bersama Marcelino Ferdinand dan Oleg Romeni. Namun, di balik minimnya kesempatan bermain, statistik Rafael Struijk sepanjang putaran ketiga ternyata cukup mengesankan. Dalam unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia, @timnasindonesia, Struijk tercatat sebagai pemain yang paling banyak melakukan duel sebanyak 123 kali. Catatan ini langsung mendapat sambutan hangat dari para netizen Indonesia yang ramai-ramai mengungkapkan kerinduan mereka akan aksi Struijk di lapangan. Rindu Struijk jadi starter, tulis akun @gianpambudi26. Kasih dia kesempatan lagi, timpal akun @favclown55. Kini, kesempatan untuk membuktikan diri masih terbuka lebar bagi Rafael Struijk. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Di babak ini, Garuda akan berhadapan dengan 5 tim tangguh dari Timur Tengah, Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Tantangan jelas berat, namun ini juga menjadi peluang emas bagi Struijk dan rekan-rekannya untuk tampil maksimal dan mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Kalau kamu fans Rafael Struijk, apa harapanmu untuknya di babak keempat nanti? Apakah dia akan mampu kembali merebut hati Patrick Kluivert dan menjadi andalan di lini serang Timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya! Setelah ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video. Be smart ya guys!